dan kualitas dan nutrisi pada pakan tersebut. Ya tentunya ya, pasti dalam waktu 2 bulanan sampai 3 bulanan. Kita ketahui ya teman-teman ya, untuk sebuah usaha tidak ada yang berjalan dengan lurus-lurus saja. Pasti ada sebuah lika-liku dalam sebuah berproses. Nah tentunya pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas sebuah peternakan sistem pembibitan. Jadi kalau untuk di kandang kami ya teman-teman, bukan semata-mata di kandang kami selalu telurnya banyak, nah indukan banyak yang mengeram, telur yang dihasilkan puluhan, ratusan, ataupun ribuan per bulan. Tidak teman-teman, sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam sebuah pembibitan ada yang namanya proses stop bertelur. Itu pasti ada teman-teman. Mau kita beri pakan bagus, mau kita beri perawatan yang gimana pun, nanti ada di mana masa indukan-indukan kita ini stop bertelur, ataupun dalam waktu kurun 2 sampai 1 bulanan itu tidak ada yang bertelur sama sekali. Adapun itu tidak banyak seperti ya biasanya teman-teman. Contoh seperti yang ada di video kali ini ya, ini di kandang kami nih, ada mengalami sedikit trek untuk masalah telur. Untuk dalam waktu kurun waktu dalam sebulan ini ya, dalam waktu bukan sebulan, kurang lebih ada hampir 2 mingguan, untuk hasil telur yang ada di kandang kami nih menurun teman-teman. Menurun, yang biasanya kami bisa mendapatkan perharinya itu puluhan butir, ini mungkin hanya hitungan jari saja teman-teman, mungkin hanya sekitar di bawah 5 kadang cuman satu hari itu nggak ada yang bertelur. Itu hal lumrah rekan-rekan. Jadi dalam sebuah bisnis jangan diceritakan yang enak-enaknya saja. Di kandang kami ya selalu real dalam memberikan sebuah informasi, karena kami peternak langsung, jadi kami yang merasakan lika-liku dalam sebuah peternakan. Nggak ada yang berjalan lurus-lurus saja rekan-rekan. Jadi kalau yang katanya per bulan bisa sekian itu enggak. Jadi pasti ada masa drop, ada masa puncak. Jadi kita harus menyiasatinya ya. Mentang-mentang kita berikan pakan bagus, terus kita ingin mendapatkan yang hasil yang kontinu, yang terus-menerus seperti itu. Enggak, teman-teman. Jadi kadang kami sering kadang juga mendapati indukan-indukan itu trek ya, yang dimana tidak ada produksi teman-teman, tidak ada produksi. Satu hari itu tidak ada produksi pernah, walau indukan sebanyak ini satu hari, tapi telurnya puluhan butir juga pernah ya, begitu juga teman-teman. Jadi tidak ada yang mengacu, yang berprinsip bahwa kita berikan pakan ini semuanya akan lancar-lancar aja. Tidak, nggak seperti itu. Kami sudah melakukannya dan kami sudah mengalaminya ya. Tapi intinya kita jangan berpatokan, berarti pakan tidak berpengaruh. Enggak teman-teman, itu sangat salah kalau kita berpemikiran seperti itu, bahwa pakan adalah sebuah penunjang untuk mereka berproduksi ya. Tapi saya aja teman-teman ya, yang diberikan pakan seperti ini aja masih kadang-kadang masih masa trek, apalagi yang pakan yang kurang lebih asal-asalan ya, dalam artian tidak memikirkan ransum dan kualitas dan nutrisi pada pakan tersebut. Ya tentunya ya, pasti dalam waktu 2 bulanan sampai 3 bulanan, bahkan ada yang lebih, mungkin tidak ada yang bertelur. Itu wajar teman-teman, lumrah, karena protein pada pakan tersebut tidak memenuhi nutrisi pada ternak-ternak kita. Jadi pentingnya untuk selalu merawat ternak-ternak kita, karena dimana indukan-indukan tersebut itu pasti akan mengalami masa drop, atau apalagi ya di ketika musim penghujan ini. Biasanya indukan-indukan itu lebih sedikit dalam bertelur. Itu saya kurang tahu mengapa, tapi memang saya mengalaminya. Ketika musim penghujan, itu pasti indukan-indukan ini drop saat bertelur. Tapi akan mengalami masa puncak-puncaknya kembali ketika indukan-indukan tersebut ini mendapati cuaca yang panas atau cuaca terik. Biasanya di musim-musim kemarau itu rekan-rekan, indukan-indukan ini bertelurnya sangat luar biasa rekan-rekan. Nah ini ya contoh yang ada di kandang kami ini, pakan selalu full, ini ready seperti ini terus. Ini terkadang ya teman-teman, indukan enggak semata-mata lancar terus bertelur, tidak teman-teman. Tapi ada masa lika-likunya, tetapi tetap berbanding lurus antara jumlah penghasilan dan jumlah pengeluaran. Tetapi kemungkinan akan mengalami masa penurunan pada penghasilannya. Tentu akan menurun, itu hal wajar.
Kalau di kandang kami tidak permasalahkan hal itu selagi masih berbanding lurus terhadap jumlah penghasilan dan pengeluaran. Jadi nggak usah panik ya, jangan mentang-mentang wah bahaya juga ini nanti kalau misalnya udah diberikan pakan bagus nggak ada yang bertelur terus rugi. Nah, nggak, jangan berpemikiran seperti itu teman-teman. Bahwa kuncinya berikan perawatan pada ternak-ternak kita ini ya, pasti juga akan menuai hasil. Jangan mentang-mentang indukan ini tidak mau bertelur, ya udah kita berikan pakan aja yang asal-asalan, ya makin tidak bertelur teman-teman. Kalau seperti itu caranya tidak akan mau bertelur, bahkan 2 bulan sampai 3 bulan pun tidak akan mau bertelur. Tapi ini kita mulai melihat bahwa indukan-indukan kami sudah mulai pada mengisi, untuk pada bobot juga udah mulai pada besar. Ini kemungkinan dalam waktu dekat juga pasti banyak yang bertelur teman-teman. Karena seperti itu ya, kalau dalam sistem pembibitan, di mana masa tracknya tersebut itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai 2-3 mingguan itu mau bertelur kembali. Nah, biasanya ketika indukan tersebut banyak yang mabung ya, itu juga akan menghambat sebuah proses hasil dari telur-telur yang kita hasilkan. Karena pastinya menurun teman-teman. Kalau misalnya ada indukan beberapa ekor yang mabung, nah itu udah pastikan ya pasti akan menurun sebuah hasilnya. Tetapi kalau indukan-indukan kita itu masih fresh semua, masih dalam indukan-indukan produktif ya, itu pasti lancar-lancar ya teman-teman. Walaupun kita berikan pakan yang bagus dalam musim apapun, biasanya itu masih mengalami masa lancar-lancar dalam berproduksi. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi bukan semata-mata karena drop bertelur itu tidak ada yang hasil ya, tidak ada produksi. Tetap ada teman-teman. Ini adalah contoh beberapa indukan kami yang lagi bertelur dan mengerami ya. Ini ada yang baru bertelur juga teman-teman. Baru tadi pagi ini 2 butir. Tetap ada yang bertelur dan mengerami, itu tetap ada, tetapi akan mengalami masa penurunan produksi ya. Nah, ini wajar karena setiap indukan itu akan mendapati siklusnya masing-masing dalam bertelur. Jadi ada dalam periode ini ada beberapa indukan yang bertelur. Terus di periode seminggu atau berapa hari kemudian nambah lagi indukan yang bertelur. Jadi seperti itu, enggak semata-mata langsung setiap hari indukan tersebut itu bertelur, tidak. Jadi ada masa-masa mereka pergantian untuk bertelur. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi jangan berpemikiran bahwa kita berikan pakan ini itu akan hasilnya sama tiap bulannya, hasilnya segitu, hasilnya tuh rutin, enggak. Itu akal-akalan itu yang ngomong seperti itu teman-teman. Saya sudah mengalaminya, bahwasanya dalam sebuah peternak entok ini pasti akan mengalami masa namanya turun produksi, yang dimana redup saat produksi. Itu hal wajar bagi sebuah peternakan. Pasti yang udah pemain-pemain lama ini pasti paham ini tentang sebuah pembibitan. Tidak ada yang namanya hasil mutlak seperti itu terus dalam per bulannya. Pasti ada masa penurunan, ada masa peningkatan. Jadi nggak semata-mata produksi itu lancar. Yang penting ya, kita selalu memberikan perawatan yang baik walaupun dalam kondisi indukan yang lagi lancar-lancarnya, walaupun lagi indukan yang lagi masa turun produksi. Kita harus berikan perawatan yang terbaik teman-teman. Jangan terus berhenti memberikan perawatan yang baik ketika indukan-indukan tersebut ini lagi drop. Yaitu yang paling keliru ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman ya video singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.